Oh, aku akan segera memproses tuntutan hukum untuk ini atau karena YouTube-nya Sojang. Pihak agensi juga diketahui meminta ganti rugi dalam gugatan yang diajukan terhadap YouTube-nya Sojang. Saya meminta maaf kepada Jang Won-young yang secara mental menderita karena video yang saya buat. Halo semuanya, aku Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi yang baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang kronologi dari kasusnya Sojang. Nah, seperti yang sudah kalian lihat beritanya, itu kan dikabarkan bahwa Jang Won-young itu memenangkan gugatan terhadap Sojang. Dan aku yakin banyak banget dari kalian yang belum tahu gitu, awal mula ceritanya tuh kayak gimana sih? Awal mula kasusnya itu kayak gimana sih? Dan Sojang ini siapa sih? Kok bisa gitu dia itu dituntut sama Won-young? Aku yakin banyak banget dari kalian yang belum paham tentang hal itu. Jadi aku udah ringkas di sini masalahnya, teman-teman. Dan langsung aja yuk kita bahas mengenai Sojang. Untuk pertama kita kenalan dulu kali ya dengan Sojang. Sojang ini siapa sih, guys? Nah, Yorobun, Sojang ini adalah channel YouTube yang selalu menjadi pusat berbagai kontroversi karena mengunggah video tentang idola dan selebriti yang sebagian besar bersifat negatif. Dalam banyak kasus nih, Sojang itu mengemukakan berbagai tuduhan dan rumor jahat tentang selebriti tanpa adanya bukti yang kuat dan menuduh bahwa selebriti tertentu melakukan penindas. Bahkan ada juga rumor yang mengatakan bahwa idol ini berkencan sama ini. Pokoknya banyak banget deh teman-teman yang sudah disebarkan oleh Sojang. Dan Yorobun, berikut adalah beberapa sampel isu yang sudah disebarkan oleh Sojang yang menuai perhatian besar dari netizen. Yang pertama misalnya adalah isu kencan sesama jenis antara Jiho ex Oh My Girl dan juga komedian Kim Shin Young. Jadi ceritanya tuh kayak gini, pada tanggal 17 Mei 2022, Sojang itu ngupload video teman-teman. Videonya itu kayak mengungkapkan tentang isu dating antara sang komedian dan juga sang idol. Dalam videonya, Sojang ini mengunggah couple item yang dianggap menjadi bukti hubungan antara Jiho dan juga Kim Shin Young. Bahkan ya, Sojang juga mengklaim jika para fans of My Girl sudah mengetahui tentang hubungan asmara sesama jenis itu. Dan usai Sojang membuat video itu, Kim Shin Young, sang komedian, itu langsung buka suara. Dia membantah isu tersebut di saluran radionya dan juga mengaku hanya bersahabat dekat dengan Jiho, enggak berkencan seperti yang sudah dituduhkan oleh Sojang. Dan Sojang pun lantas menghapus video tersebut. Kemudian yang kedua adalah isu aktris IUB berkencan dengan Jungkook BTS. Jadi Yorobun, pada tahun 2021 yang lalu nih, kanal YouTube Sojang mengungkapkan bahwa IUB dan juga Jungkook BTS tengah berkencan. Kanal anonim tersebut memberikan bukti lewat ikon hati ungu yang jadi lobsagram hingga gelang yang jadi couple item keduanya. Selain itu, Sojang juga menyoroti kakak laki-laki Jungkook dan juga adik perempuan IUB yang saling follow di Instagram. Namun akhirnya pada Senin tanggal 27 Desember 2021, agensi IUB mengatakan bahwa isu tersebut nggak benar dan sang aktris hanya mengenal Suga dan sudah lama tak berhubungan. Terus isu yang ketiga, kalau sebelumnya kan Jungkook, kali ini adalah dengan V. Jadi untuk Sojang itu sempat menyebarkan rumor bahwa V berkencan dengan putri presiden Paradise Group. Usut punya usut nih, sehari sebelumnya memang tersebar foto yang diduga adalah V dan juga sang putri konglomerat tersebut berada di pameran seni bersama-sama. Foto ini pun diklaim tidak benar oleh agensi. Sojang juga menyebarkan rumor bahwa akun Instagram V dengan nama @thv diikuti oleh akun putri presiden Paradise Group. Dan hal ini pun lantas memunculkan isu bahwa V berkencan dengan putri konglomerat itu. Namun teman-teman untuk Hypeable sudah membantah rumor itu dan mengatakan rumor itu tidak benar. Terus yang keempat adalah isu V yang mabuk-mabukan. Jadi seolah nggak kapok nih, Sojang itu juga kembali menyebarkan rumor soal V BTS yang mengunggah story Instagram dalam keadaan yang mabuk. Nah, hal ini dikarenakan sang idol memperlihatkan kumisnya yang belum dicukur. Adapun untuk Kim Taehyung itu juga sempat berencana menggugat kanal YouTube tersebut. Karena memang kan banyak banget ya rumor yang disebarkan oleh Sojang mengenai V. Bukan hanya tentang rumor dating dan juga tentang isu mabuk-mabukan, enggak. Ada banyak banget teman-teman. Kalau kalian cek dulu channel YouTube-nya Sojang, itu banyak banget kalian temukan rumor-rumor mengenai BTS, Jungkook BTS dan juga member-member BTS yang lainnya. Adapun untuk V pada kali itu mengatakan, "Oh, aku akan segera memproses tuntutan hukum untuk ini atau karena YouTube-nya Sojang. Aku bisa mendapatkan sedikit uang untuk membeli makanan ringan dari tuntutan tersebut. Sojang mengganggu teman dan juga keluargaku selama tinggal." Dan aku juga sudah bahas kok video tentang bagaimana V yang berencana untuk menuntut Sojang. Itu videonya udah lama banget sih. Kalau aku bisa urutin ya, siapa saja yang paling banyak dirumorkan oleh Sojang? Di urutan pertama itu pasti BTS. BTS ini menjadi sasaran utama Sojang. Kemudian di peringkat kedua adalah Won-young. Baru yang peringkat ketiga adalah aespa, terutama Karina. Banyak banget teman-teman rumor-rumor palsu mengenai member aespa, terutama Karina yang sudah dibuat oleh channel YouTube itu.
Bahkan pada kala itu banyak banget dari penggemar aespa yang juga menyuarakan agar SM Entertainment mengambil tindakan untuk menuntut si Sojang ini. Dan seperti yang sudah sempat kita asumsi pada awal tadi, Hype Label dan juga PBTS itu juga sempat berencana untuk menuntut Sojang ini. Tapi aku nggak dapetin informasi lebih lanjut mengenai bagaimana tindakan dari Hype dan juga PBTS. Hanya sebatas tentang rencana saja yang aku bahas waktu itu. Untuk lebih lanjutnya aku nggak dapat teman-teman. Dan akhirnya penuntutan Sojang itu terrealisasikan oleh aksinya Jang Won-young dan juga Starship Entertainment. Singkat cerita, akhirnya channel YouTube Sojang ini kayak di close atau di delete atau dihapus. Dan pada tanggal 29 Juni tahun lalu nih, usai channelnya dihapus, Sojang mengunjungi komunitas online populer dan juga memposting permintaan maaf, mengungkapkan namanya dan juga merenungkan tindakannya di masa lampau. Kurang lebih seperti inilah bagaimana terjemahan dari permintaan maafnya Sojang. Halo, ini Park Chu-ah, orang yang mengoperasikan Sojang, saluran YouTube. Saya tahu betapa jahatnya video saya sejak saya mengunggah video pertama saya hingga akun saya diretas. Saya pasti menjadi perhatian pencari. Selain itu nih guys, Sojang juga menjelaskan bahwa dia dapat menerima penayangan dan juga mendapatkan uang melalui penayangan video saat dia menyebarkan informasi jahat tentang idola dan aktor terkenal. Lebih lanjut, Sojang menjelaskan, aku pasti sudah gila karena pemandangan dan juga uangnya. Pemandangan ini viewers ya teman-teman, view-nya, penayangannya. Bagaimanapun juga aku sudah gila. Sojang juga menyampaikan permintaan maafnya kepada banyak idola dan selebriti yang terluka oleh videonya. Dia menulis, ketika PBTS mengatakan dia mengetahui saluran saya bertindak lebih seperti pencari perhatian dan saya meminta maaf karena lebih menyerangnya. Saya meminta maaf kepada Jang Won-young yang secara mental menderita karena video yang saya buat dengan mengumpulkan video dan foto-foto dari web dan membuat informasi palsu. Aku meminta maaf kepada semua orang yang menderita secara mental karena video yang aku sebarkan informasi palsu. Aku juga meminta maaf kepada para penggemar mereka. Setelah saluranku menghilang, aku dapat memikirkan kembali tentang saluranku kejahatan. Alasan saya memposting ini bukan untuk menghindari tuntutan hukum dari agensi atau selebriti. Saya akan menerima tuntutan hukum. Saya sangat menyesal kepada para selebriti. Kemudian Sojang juga menambahkan bahwa dia telah membuat saluran lain dengan nama yang sama, tetapi akan terus memposting video YouTube dengan konten yang berbeda. Dia menjelaskan, nama salurannya akan sama seperti sebelumnya. Namun, maksud dan tujuan saluran saya akan sangat berbeda. Saya tidak akan membuat video seperti dulu. Saya akan membuat video yang akan memberikan pengaruh positif kepada para selebriti. Terakhir, saya akan mendonasikan seluruh keuntungan dari video yang saya buat. Saya tahu kejahatan saya selama sekitar 2 tahun tidak akan diampuni hanya dengan kata-kata, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada orang-orang yang terluka olehnya. Video saya dan maaf kepada subjek video saya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari Sojang. Sementara itu, pada hari Rabu tanggal 17 Januari yang lalu, Starship Entertainment memberikan kabar terkini mengenai tindakan hukum terkait pelanggaran hak artis mereka. Saat ini mereka sedang dalam proses menuntut Sojang. Starship mengajukan berbagai tuntutan, yaitu tuntutan hukum perdata, pidana, dan juga internasional. Diketahui sejak November 2022, Starship Entertainment telah mengajukan tuntutan hukum terhadap Sojang kepada pengadilan pidana dan juga perdata untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Pada bulan Januari, dikabarkan Starship Entertainment telah mengajukan 1 tuntutan hukum dan 2 tuntutan hukum perdata kepada pengadilan. Sampai saat ini, YouTube Sojang juga belum memberikan tanggapan apapun mengenai tuntutan yang diajukan oleh agensinya Jang Won-young. Karena tidak ada tanggapan, maka dihasilkan keputusan default yang menguntungkan pihak penggugat. Pihak agensi juga diketahui meminta ganti rugi dalam gugatan yang diajukan terhadap YouTube-nya Sojang. Dan teman-teman, berikut adalah press release yang dikeluarkan oleh Starship Entertainment terhadap gugatan tersebut. Coba kita baca ya. Halo, ini adalah Starship Entertainment. Kami ingin memberikan informasi mengenai status terkini tindakan hukum terkait pelanggaran hak artis kami yang terkait dengan Starship Entertainment. Sejak November 2022, kami telah mengajukan tuntutan hukum perdata, pidana, dan internasional terhadap Taldok Sung Yong-so yang terus-menerus melecehkan artis afiliasi kami. Taldok Sung Yong-so atau Sojang itu terus-menerus menyebarkan informasi palsu, menyebabkan kerusakan parah pada reputasi artis kami, mengganggu operasi bisnis kami, dan menimbulkan penderitaan serius pada artis dan penggemar kami. Melalui proses hukum yang sedang berjalan, kami melakukan segala upaya untuk meminta pertanggungjawaban. Kami melakukan segala upaya untuk meminta pertanggungjawaban Taldok Sung Yong-so atas tindakan mereka di pengadilan perdata dan juga pidana. Terkait tuntutan pidana yang diajukan terhadap Taldok Sung Yong-so, kasus tersebut baru-baru ini dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Kami sedang menunggu keputusan hukum yang tegas.
Namun pada tahap ini disimpulkan bahwa belum ada keputusan hukum yang konklusif. Secara terpisah ada dua tuntutan hukum perdata yang diajukan terhadap Taldok Suyongso. Salah satu gugatan perdata ini yang diprakarsai oleh kami dijadwalkan untuk diajukan pada bulan Januari, dan dalam gugatan perdata lainnya yang diprakarsai oleh artis Jang Won-young. Keputusan default yang memenangkan penggugat diberikan karena pihak lawan tidak memberikan tanggapan. Kami berencana untuk menyampaikan pendirian resmi kami setelah semua keputusan hukum selesai. Starship Entertainment mempertahankan sistem pemantauan terus-menerus untuk melindungi hak-hak penghibur yang berafiliasi dengan kami, termasuk kehormatan, privasi, dan kepribadian mereka. Kami berkomitmen untuk mengambil semua tindakan hukum yang mungkin dilakukan tanpa persetujuan lebih lanjut untuk menangani kasus pencemaran nama baik artis dan kasus kerugian lainnya di masa mendatang. Kami meminta pelaporan berkelanjutan dari penggemar kami karena informasi dan materi yang Anda berikan berkontribusi signifikan terhadap persiapan dan tanggapan hukum kami. Terima kasih. Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana pernyataan lengkap dari Starship Entertainment. Jujur salut banget sih dengan bagaimana tindakan yang diambil oleh Starship Entertainment dan juga Jang Won-young. Karena Jang Won-young itu tidak hanya menyelamatkan nama dirinya saja, tapi juga menyelamatkan nama artis-artis yang lainnya. Kenapa dapat seperti itu? Karena teman-teman, memang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, banyak banget korban-korban dari Soljang ini. Dan Yorobun, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Solki pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.